Shalom alaihim bisem Yeshua Hamashiach. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta WPS. Kali ini masih melanjutkan pertanyaan dari Geraha Mu'alaf ya. Ini masih seri menjawab pertanyaan dari Geraha Mu'alaf. Pengantar dulu ya. Saya kalau sama bro sahabatku di Geraha Mu'alaf itu bisa bercanda, saudara. Bro, you ngapain pakai jenggot? Pahala katanya. Pakai baju kayak gitu, pakai kupluk buat apa? Pahala. Emang bisa jamin masuk surga kayak gitu? Dijawabnya apa? Hehehe gitu ya. Ya saudara ya. Salam pun ya dipakai untuk cari pahala. Ya, apalagi senyum juga ada pahalanya katanya ya. Lalu saya candain, enggak jadi ya. Punya bini ada pahalanya katanya. Saudara, kenapa saya ngasih pengantar soal begini? Soalnya Geraha Mu'alaf itu nanya ya, nanya tentang pahala. Bagaimana konsep pahala tentang di kekristenan gitu. Maka judul kita kali ini begini ya, supaya mak jelek ya, judulnya begini nih. Mana tadi judulnya ya? Judulnya tertipu 3 kali janji pahala. Tertipu 3 kali janji pahala. Pahala itu selalu menjanjikan bahwa kalau kamu rajin ngumpulin pahala, kamu masuk surga. Itu pertama. Kedua, kalau kamu melakukannya di tempat tertentu, pada hari tertentu, lipat ganda 1000 kali misalnya. Ya. Kalau pada tanggal tertentu, hari ini Anda melakukan itu, maka ribuan kali lipat kali ganda pahalamu. Kalau kamu melakukannya di tempat-tempat suci, di tanah-tanah suci, sekian ribu kali. Itu janji yang kedua. Ya. Janji yang ketiga, nanti di sana ditimbang ya. Mana yang lebih berat, pahalamu apa dosamu? Judul kita tertipu 3 kali janji pahala. Karena janji pahala ada 3. 1, yang ngumpulin banyak nanti masuk surga. Kedua, ada timbang-timbang pahala di surga untuk masuk surga. Ketiga adalah kalau melakukannya di tempat tertentu, waktu tertentu, pahalanya berlipat kali ganda. Judul kita adalah tertipu 3 kali janji pahala. Kan bro pada nanya toh bagaimana konsep pahala di kekristenan. Apakah Kristen mengenal pahala? Oh iya dong. Kristen mengenal pahala. Saya akan jelaskan iman Kristen, konsep tentang pahala menurut iman Kristen. Iman Kristen itu harus mengikuti ajaran Alkitab Injil Kristus, Galatia 1 ayat 6-7. Bukan Injil lain. Sekali lagi, ajarannya harus ajaran yang Alkitabiah, Injil Kristus, Galatia 1 ayat 6-7. Ini konsep pahala menurut iman Kristen. Nomor 1, iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 26. Ini dipahami. Bahkan semua orang pun memahami ini yaitu iman kalau tanpa perbuatan adalah mati, betul. Yang jadi masalah adalah mana duluan? Iman dulu baru perbuatan atau perbuatan dulu baru iman? Ayo. Ya, bahwa iman tanpa perbuatan mati, betul. Masalahnya iman dulu apa perbuatan dulu? Nomor 2, Alkitab sudah menjawab. Iman dulu, perbuatan otomatis mengikuti iman. Saya ulang, Alkitab sudah menjawab iman dulu. Ya, perbuatan otomatis mengikuti iman. Mana buktinya? 2 Timotius 3 ayat 15. Iman kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan sebagai Allah, sebagai juru selamat. Roma 10 ayat 9, mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan
Jadi Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah, Yesus itu juru selamat. Wahyu 1 ayat 8 Yesus mengatakan aku Tuhan Allah. Wahyu 4 ayat 8 juga Tuhan Allah. Markus 12 ayat 29 Tuhan Allah kita. Tidak mungkin Tuhan bukan Allah. Lalu yang kedua ditandai dengan baptisan yang benar, ya. Alkitabiah secara selam, kisah 8 ayat 38 ya, Filipus dan sida-sida itu. Telentang Roma 6 ayat 3 dan 4, mati dan bangkit bagi Kristus dalam nama Yesus Kristus, kisah 10 ayat 48. Kemudian baptisan Roh Kudus dan karunia Roh Kudus, kisah 2 ayat 38, kisah 19 ayat 6, 1 Korintus 12. Ini bicara iman dulu. Lalu nomor 3, perbuatan baik include. Setelah kita punya iman itu disetting Allah. 2 Timotius 3 ayat 17 demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Efesus 2 ayat 10, kita ini buatan Allah untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi iman dulu baru include perbuatan, ya. Untuk selamat, saudara, iman dulu baru perbuatan. Perbuatan ini automatically mengikuti iman. Orang kalau beriman pada Yesus Kristus Allah yang benar, perbuatan baik disetting oleh Allah. Ingat, disetting oleh Allah. 2 Timotius 3 ayat 17 maupun Efesus 2 ayat 10. Kemudian yang keempat, selamat itu karena iman. Maka Yesus disebut maha penebus, istilahnya, ya. Dia maha kuasa, dia maha penebus. Matius 16 ayat 27, ya. Kemudian 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17 ini nanti kebangkitan pertama. Kita dibangkitkan berdasar iman pada Yesus Kristus. Perbuatan baik ditukar dengan mahkota. Matius 16 ayat 27, Matius 25 ayat 34. Jadi Yesus itu menyelamatkan kita berdasar iman dulu. Kemudian nomor 5, dosa yang tidak mendatangkan maut diampuni. Tuhan itu maha pengampun. Jadi Yesus itu maha penebus, iya. Maha pengampun, iya. Maha pengampun, semua dosa-dosamu diampuni. Yesaya 1 ayat 18, meskipun dosamu merah seperti kirmisi akan putih seperti bulu domba. Meskipun dosamu merah seperti kain kesumba akan putih seperti bulu domba. Syaratnya bukan dosa yang mendatangkan maut. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 16 sampai 17. Roma 3 ayat 24, dibenarkan karena iman pada Kristus Yesus. Ya, itu iman Kristen tentang pahala, ya. Jadi, benarkah ada pahala dalam Kristenan? Ada. Pahala ditukar dengan mahkota pada saat kebangkitan. Iman yang menentukan dirimu pada saat dirimu mati. Perhatikan, makanya iman dulu. Mati sama bangkit duluan mana? Duluan mati, Pak. Kalau nanti kita mati, yang dilihat imannya dulu. Saat kita bangkit, yang dilihat perbuatannya. Ya, kalau Kristen perbuatan ini ditukar dengan mahkota, lalu kita masuk surga. Saya ulang. Iman Kristen mengatakan, ya toh, pahala menurut Kristen mengatakan penting itu iman dulu. Ya. Lalu ketika kita mati, kan mati lebih dulu dari bangkit. Mati dulu diperhitungkan adalah imanmu, apakah pada Yesus atau tidak. Kalau pada Yesus, kamu masuk Firdaus. Kemudian saat bangkit kan belakangan setelah mati. Itu saat bangkit ditukar dengan mahkota. Apa yang ditukar? Amal perbuatanmu. Ya, ditukar, dipilih-pilih, kan ada 5 macam mahkota. Nanti kamu masuk mahkota mana ini? Gitu, kasih mahkota apa? Kehidupan, mahkota apa? Gitu, baru masuk surga. Clear sampai sini ya. Ini konsep pahala Kristen yang alkitabiah sesuai dengan Injil Kristus. Mari kita lihat penyimpangannya ya, bro. Di Gerahamu Allah perhatikan baik-baik. Apakah yang penyimpangan ini termasuk Anda atau bukan ya?
Kan biasa, saya nggak jawab. Saya nembaknya ke sana, sasarannya ke sana. Perhatikan apa kata Alkitab ya. Yaitu yang namanya ajaran iblis Tritunggal. Ya, konsep pahala ajaran iblis Tritunggal. Yesaya 14 ayat 14, iblis ini ingin menyamai Allah Maha Tinggi, yaitu Yesus Kristus. Berarti karena ingin menyamai, dia bikin tandingan. Namanya tandingan pasti berlawanan dengan aslinya. Ya, ajaran iblis Tritunggal ini bertolak belakang dengan ajaran Alkitab. Nomor 1, mestinya kan iman dulu baru perbuatan. Ini dibalik. Perbuatan dulu, iman nggak penting. Tuh, ajaran iblis, cek saja ya. Jadi nomor 1, perbuatan dulu, iman tidak penting. Ditandai dengan menjalankan aturan agamawi gerejani persepuluhan. Kalau kamu memberi, nanti berlipat kali ganda. Tuh persis konsep pahalanya. Kasih uang ke gereja, nanti kamu berlipat kali ganda. Persepuluhan namanya. Belum buah sulung persepuluhan di dalam Ulangan 14 ayat 22. Mestinya tahunan ditipu ya toh, oleh namanya iblis kan, ajaran iblis kan nipu ya toh, dibikin bulanan. Buah sulung di dalam Imamat 23 ayat 10 mestinya seberkas, lalu ditipu semua gajimu ya toh. Ya, persepuluhan buah sulung nanti hidup diberkati berlipat kali ganda. Itu konsep pahala di dalam ajaran iblis Tritunggal ya. Terus doa Bapa kami ya, liturgi gereja, pengakuan iman. Kalau kamu nggak mengakuan iman, aku percaya Allah Tritunggal, maka kamu dosa ya. Jadi melakukan ritual-ritual agama tadi kan di awal saya sudah ngomong ya toh. Bahkan salam pun dihitung pahala. Ini juga ya, salamnya gimana? Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu dihitung pahala, saudara. Kalau Anda nggak melakukan itu, Anda bisa dibilang Anda berdosa nih. Gitu. Masuk gereja harus gitu, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Harus begini. Nanti pengakuan iman, tangan ditaruh di dada. Gitu. Aku mengaku begini begitu, Tritunggal. Gitu. Itu ajaran iblis memutar balikkan. Kalau ajaran Alkitab adalah iman dulu baru perbuatan mengikuti iman. Ini dibalik, perbuatan dulu, gitu. Ya, liturgi gereja, pengakuan iman rasuli, terus mitos-mitos yang diyakini. Contoh ziarah kubur. Tuh, kalau nggak ziarah kubur nggak dapat pahala, gitu. Terus kalau doa di Yerusalem 1000 kali lipat katanya, kan Yerusalem kota sucinya umat ini, umat Tritunggal gitu. Makanya pada pergi ke Yerusalem tujuannya apa? Di Yerusalem doa, 1 hari doa di Yerusalem, 1000 hari di Indonesia. 1000 hari kan 3 tahun. Dia tur ke Yerusalem 25 hari, sama dengan 75 tahun di Indonesia. Makanya Tritunggal yang habis Yerusalem poya-poya, suka-suka nggak menjalankan agama, udah tak rapel di Yerusalem 25 hari, 30 hari, di sini sudah 90 tahun, udah keburu mati. Makanya yang pada pulang dari Yerusalem apa? Kawin lagi, murtad ya toh. Oh, udah tak rapel di sana. Suka-suka hidup di sini, ya toh. Ya, penyembahan patung, ziarah kemana-mana gitu ya. Kemudian doa arwah orang mati ya. Terus apalagi pamer, bikin patung salib gede di puncak gunung, ya di tengah kota bikin patung Yesus, patung Maria ya toh. Lomba tinggi-tinggian, makin tinggi makin hebat katanya, pamer gitu. Itu ajaran iblis saudara, yang diyakini oleh Tritunggal. Dia pikir kalau mendirikan patung tinggi pahalanya gede, dia pikir begitu ya toh. Terus yang ketiga, tidak penting soal iman, nggak penting. Iman itu nggak harus pada Yesus, ya toh. Patung Yesus boleh, nyembah Bapa boleh, ya toh. Kitab suci nggak harus Alkitab, Deuterokanonika boleh, kitab Calvinis boleh, ya toh. Yang penting Allah itu siapa saja, ya. Tritunggal, Allah Bapa. Lalu juru selamat Yesus. Juru selamat harus Allah apa? Enggak harus Allah. Pokoknya juru selamatnya Putra Allah pun bisa kan. Nggak penting ayat Alkitab ya loh. Yang penting itu ritual ya toh, ritual perbuatan dulu, iman nggak penting. Mereka lupa orang itu mati dulu baru bangkit.
ayat Alkitab menunjukkan mati dulu kamu dihakimi pakai imanmu. Mau ke Firdaus atau mau ke alam maut, nanti waktu bangkit baru dihitung perbuatan. Dibalik bola itu. Dipikirnya perbuatan dulu, nanti untuk waktu mati itu Firdaus atau alam maut, nggak percaya Firdaus langsung surga katanya. Ada ayatnya nggak penting ayat Alkitab, kan iman nggak penting bagi Tritunggal. Ajaran iblis dibolak-balik ajarannya Kristen Alkitabiah. Kalau Kristen Alkitab iman dulu yang penting, nanti perbuatan ini otomatis mengikuti disetting oleh Allah. Lah ini berlomba-lomba melakukan perbuatan baik, tujuannya nanti dapat pahala, menyenangkan hati Tuhan katanya ya. Katanya begitu. Iman nggak penting, nyembah siapa aja boleh. Bahkan saya nyogok sinode, kan yang penting aku berkomunitas sama Tritunggal. Aku nyogok sinode bahwa aku ini penyembah Bapa. Lalu saya masuk di dalam grup penyembah Bapa. Iman nggak penting gitu. Nyembah siapa saja boleh katanya. Nggak harus nyembah Yesus. Bro, yang di Geraha Mu'alaf, kira-kira Anda masuk golongan ini nggak? Golongan Kristen Tritunggal nggak? Ini ajaran iblis ya. Karena iblis ini ingin menyaingi atau ingin menyamai Allah yang asli. Di sini Allahnya bukan Yesus, ya. Allahnya Bapa. Bapa ini pribadi, bukan roh. Ya, tidak maha hadir, tidak maha kuasa. Nggak ada Bapa bisa mengampuni dosa, nggak ada. Allah yang disembah oleh Tritunggal nggak bisa mengampuni dosa. Markus 2 ayat 10, anak manusia, Yesus yang bisa mengampuni dosa. Tadi di dalam Roma 3 ayat 24, dosamu diampuni gitu. Ya, diampuni karena kasih karunia. Bapak nggak bisa mengampuni, tapi dia nggak peduli karena iman nggak penting. Yang penting itu ritual gitu. Ngumpulin pahala ya. Mereka kalau ziarah kubur dapat pahala, kalau melakukan demi nama Bapa dan Putra dapat pahala, kalau nyembah patung dapat pahala. Lalu kalau ada lagi doa yang pakai apa itu? Pakai tasbih itu ya. Doa pakai tasbih itu, terus ziarah kubur. Kalau doanya di Yerusalem, makanya getol banget tuh mereka ke Yerusalem. Nanti 1000 hari, 1000 kali. Di sana 1 bulan 30 hari, di sini 90 tahun, kan 1000 hari 3 tahun. Oh iya Pak, udah keburu mati di sini. Pulang dari Yerusalem poya-poya, kawin lagi lah. Ya murtad lah, cari bini lah. Udah saya rapel di sana. Waktu di Yerusalem, saya sebulan di Yerusalem, 90 tahun di Indonesia kok. Karena 1 hari di sana, 1000 hari di Indonesia. Doa 1 hari di sana, 1000 hari di Indonesia. Bro, dari Geraha Mu'alaf, kira-kira Anda mirip yang mana? Mirip yang Kristen Tritunggal atau mirip yang kami, Allah Esa yang berdasar Alkitab? Penghakimannya gimana Pak? Kita lihat ya. Kita lihat nih ya. Waktu penghakiman, iman dulu yang disebut kebangkitan pertama. Ini khusus Kristen domba yang iman pada Yesus. Dilihat di dalam kitab Kehidupan Wahyu 21 ayat 27. Ya, ini di dalam Matius 16 ayat 27, juga 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Dibangkitkan berdasar iman. Lalu dikasih apa itu mahkota ya, atau dikasih mahkota langsung masuk surga. Nah, Kristen 3 in 1 Tritunggal ya, dilihat di dalam kitab mereka yaitu Deuterokanonika, Calvinis dan semua kitab-kitab itu dihakimi berdasar apa yang tertulis dalam kitab mereka. Wahyu 20 ayat 12. Demikian pula mohon maaf ya, saudara-saudaraku bro dari Geraha Mu'alaf, Anda nanti dihakimi berdasar apa yang tertulis. Tertipu 3 kali. Berdasar apa yang tertulis di dalam kitabmu. Tidak ada timbang pahala, tertipu sekali. Tidak ada penggandaan pahala yang tadi 1000 kali lipat, tertipu 2 kali. Dan hasilnya tidak ada yang masuk surga. Jadi tertipu 3 kali, bohong kalau mengatakan bahwa pahala bisa masuk surga, bisa tiket masuk surga, bohong. Nanti pada saat penghakiman di dalam Wahyu 20 ayat 12, Anda tertipu 3 kali. Pertama, ternyata pahala nggak bisa untuk urusan masuk surga. Ternyata dihakiminya berdasar apa yang tertulis dalam kitabmu masing-masing.
Kedua, tidak ada timbang-timbang pahala. Aduh, dibohongi kedua kali. Ketiga, ternyata tidak ada penggandaan pahala. Kalau di sana pahalanya 1000 kali lipat, tuh kagak ada kayak gitu. Tertipu 3 kali janji pahala. Ya, Kristen kambing terkutuk, tertipu 3 kali janji pahala. Ya, nah silahkan bro di Geraha Mu'alaf, apakah Anda termasuk yang tertipu 3 kali janji pahala? Ngumpulin pahala nggak ada gunanya kalau Anda nggak punya iman pada Yesus. Beda kalau punya iman pada Yesus, ya toh. Waktu mati masuk Firdaus dulu, nanti dibangkitkan, pahalamu cuman ditukar sama mahkota, dibanding-bandingin sama mahkota. Nggak urusan timbang-timbang, nggak ada hubungannya sama masuk surga. Anda otomatis sudah masuk surga, karena waktu mati pun Anda sudah masuk Firdaus. Ngerti? Anda yang ngumpulin pahala tapi menolak beriman pada Yesus, tak kasih tahu, useless, kamu ketipu 3 kali. Ketipu pertama bahwa ternyata pahala tidak bisa menjamin surga, percuma ngumpulin pahala. Kedua juga, ternyata tidak ada timbang-timbang pahala. Ketiga, tidak ada penggandaan pahala. Ya, yang ada adalah kamu dihakimi menurut apa yang tertulis dalam kitabmu. Sekali kamu bohong, semua tidak ada gunanya, ya. Melanggar satu, melanggar semua. Waduh, aduh, jantung mau copot ini Pak Pendeta, ya begitulah. Ini Alkitabiah, ya. Kita tetap Indonesia, Pancasila, saling menghargai, saling menghormati, ya. Boleh menyatakan kebenaran seperti ini, bro. Saya menjelaskan memakai Kristen Tritunggal, ya. Apakah Anda sama dengan itu? Silahkan Anda pikir-pikir sendiri, ya. Tertipu 3 kali janji pahala. Pahala tidak bisa menyelamatkan, tidak bisa jamin surga. Pahala tidak ditimbang, pahala tidak digandakan. Kalau Anda nanti ini sekian kali lipat, ya mohon maaf, useless. Shalom aleihim bisem biswana Majiyah, kita Indonesia, kita Pancasila, tetap bersahabat, boleh menyatakan kebenaran. Shalom aleihim bisem biswana Majiyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama saya Pendeta Hendy Tandian PPS. Haleluya.